Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Para peserta dihimbau untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan audio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin yang berbahagia pada hari ini, Sabtu 1 Juni 2024. Kita bersua bersama dalam acara Sosialisasi Magang dan Studi Independen Bersertifikat 2024. Baiklah, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Friska Yuliana Hutagalung, selaku MC dan moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Arif Darmawan, SE MSc, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Manajerial, serta hadirin yang telah hadir pada sosialisasi hari ini. Sebelum memulai agenda kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara utama, yaitu Sosialisasi Magang dan Studi Independen Bersertifikat 2024, yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Kepada Bapak Arif Darmawan, SE MSc, disilahkan. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi MSIB gitu ya. Mungkin bisa di share untuk PowerPoint yang tadi. Oke, ya, bisa di apa namanya slideshow. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan magang dan studi independen? Sebenarnya ini kan ada dua kegiatan ya, dan ini merupakan program Merdeka Belajar flagship dari kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini berlaku untuk semuanya, baik itu mahasiswa untuk program diploma, yaitu dari vokasi maupun dari program sarjana. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang apa namanya yang akan diperoleh mahasiswa gitu ya. Utamanya kalau di sini sebenarnya bagian dari Merdeka Belajar ya. Jadi ini salah satu dari 8 jalur untuk Merdeka Belajar. Yaitu yang salah satunya adalah magang dan studi independen. Nah, ini sebenarnya ada dua, yaitu magang itu sendiri, kemudian studi independen. Nah, studi independen ini penyelenggaranya siapa, kemudian magang itu penyelenggaranya siapa. Nah, ini adalah dari pihak kementerian yang nanti akan apa namanya, memilih gitu ya. Nah, biasanya di awal itu Kementerian Pendidikan itu akan menawarkan kepada mitra gitu ya, siapa yang akan join sebagai mitra. Nah, di situ nanti biasanya pihak industri, kemudian ada juga lembaga pendidikan, ada beberapa hal gitu ya. Nah, kalau magang sendiri ini ada banyak industri, salah satunya adalah Infinite Learning yang ada di Nongsa ya, NDP, Nongsa Digital Park itu untuk yang studi independen. Itu salah satunya gitu ya. Kemudian kalau untuk magang sendiri ada beberapa perusahaan yang kemudian menyediakan, termasuk di dalamnya adalah Sumitomo, kemudian ada beberapa perusahaan yang ada di Batam dan juga ada di seluruh Indonesia. Nah,
Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya ini nanti bisa secara online maupun secara offline. Jadi itu tergantung dari masing-masing pihak penyelenggaranya. Nah, slide selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan apa itu program MSIB, kemudian tujuan MSIB, syarat MSIB bagi mahasiswa ya, kemudian mekanisme pendaftaran kalau kita di jurusan manajemen bisnis utamanya, kemudian nanti pengakuan nilainya itu seperti apa gitu ya. Next. Oke. Selanjutnya, nah, definisi studi independen. Program magang dan studi independen ini sebenarnya adalah program magang dan studi independen merupakan program persiapan karir. Artinya, ini adalah program untuk mempersiapkan karir berikutnya. Jadi bukan program yang tempatnya itu di awal gitu ya. Kalau mempersiapkan karir itu biasanya adalah di akhir. Menjelang akhir-akhir semester gitu ya. Nah, tujuannya apa? Mempersiapkan program karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Jadi yang namanya belajar di luar program studi sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu bahwa mahasiswa itu mempunyai hak untuk belajar di luar program studi itu adalah selama maksimal 40 SKS atau 2 semester. Artinya apa? Bahwa belajar di luar program studi maksudnya apa? Di luar programnya kampus gitu ya, di luar, tidak di kampus gitu ya. Maksudnya bisa di industri, bisa juga belajar di tempat lain dan seterusnya. Itu maksimal adalah hanya dua semester. Nah, ini belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui oleh perguruan tinggi. Jadi kami itu sudah berkomitmen dengan pihak kementerian bahwa akan mengakui, ada pengakuan nanti di akhir. Jadi ketika mahasiswa mengikuti program ini, nanti akan ada pengakuan terkait dengan berapa SKS yang diakui. Nah, berapa sih Pak yang diakui? Maksimal adalah 20 SKS. Gitu. Jadi di dalam program. Nah, termasuk kemarin yang dari Apindo. Apindo itu sebenarnya di tahun lalu kita juga sudah bekerja sama dan inisiasi untuk Kepulauan Riau gitu ya. Jadi memang ke UMKM-UMKM. Jadi nanti mahasiswa kemudian membantu mengembangkan UMKM tersebut gitu ya selama 5 bulan. Nah, itu yang dilakukan. Maka kemudian konversinya berapa? Maksimal ada 20 SKS. Nah, ini juga tergantung dari masing-masing kampusnya sendiri dan program studinya gitu. Jadi seperti halnya ini sebenarnya program ini hampir sama kalau dari bobotnya itu seperti halnya dengan Wirausaha Merdeka, kemudian program ya MSIB ini, kemudian nanti aja ada yang membangun desa. Jadi penelitian. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari 8 jalur dari Merdeka Belajar. Nah, ini dimulai kapan? Mulai di 2021 gitu ya. Kemudian bermunculan banyak macamnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya. Nah, tujuannya apa? Memberikan pengalaman kepada mahasiswa belajar di luar program studi di industri dan lain-lain. Artinya memang ingin mendekatkan mahasiswa itu ke dunia industri. Poin utamanya apa? Untuk belajar. Dan sebenarnya tujuan program-program Merdeka Belajar ini utamanya adalah sebenarnya itu untuk program sarjana. Kenapa sih program sarjana, program yang S1? Karena di S1 itu nggak ada magang. Gitu. Sedangkan kalau di kita, di program studi yang ada di jurusan manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam, magang itu suatu hal yang wajib. Gitu. Dan kita sebenarnya sudah duluan ya, untuk program magang 1 tahun itu sudah duluan malah justru. Jadi 2 semester itu magang di industri sudah. Nah, ini dikemas oleh kementerian kemudian untuk semuanya gitu ya. Karena memang sudah tahu bahwa untuk di program studi yang perguruan tinggi vokasi ini sudah jalan. Dan akhirnya apa? Memberikan pengalaman kepada mahasiswa kemudian berikutnya itu tidak kemudian ada jeda, kemudian penyesuaian yang terlalu lama terkait dengan bekerja. Jadi kalau orang yang sudah pengalaman, sudah biasa di pihak industri, kemudian sudah biasa bekerja under pressure, kalaupun biasa mengerjakan project dan seterusnya, seperti halnya di NDP itu ada project. Jadi mereka belajar, kemudian ada project mendesain UI gitu ya. UI tampilan gitu ya di aplikasi mobile-nya. Nah, nanti kemudian kalau bagus, kemudian dimasukkan ke App Store karena itu kan NDP itu Apple Academy gitu ya.
Nah, di infinite learning itu seperti itu. Bahkan ada yang akhirnya ditarik, join, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya belajar itu nggak hanya di kampus, tetapi belajar itu bisa di luar luar kampus. Karena tujuan utamanya kalau di vokasi itu apa sih? Poin utamanya adalah tujuannya biar mahasiswa bisa bekerja bekerja lebih cepat gitu ya. Karena program kita itu program sarjana terapan itu maksimal adalah 4 tahun gitu ya. 4 tahun selesai terus kemudian langsung bekerja. Kalau program yang D3 ya berarti setelah selesai D3 kalau perlu sebelum lulus sudah nggak bekerja. Dan ini banyak terjadi di kita gitu ya. Jadi kakak-kakak angkatan kalian yang sekarang itu rata-rata itu kalau bekerja apa namanya di magang, magang kemudian magang di industri dan kemudian bagus biasanya langsung ditawari, "Mau kerja sini nggak? Mau kerja di sini nggak?" Begitu terus. Nah memang, di 1 tahun pertama, teman-teman ini kemudian di industri itu, tapi kemudian ketika tidak cocok itu sebenarnya ada banyak hal ya, gitu ya. Mungkin ada untuk, pindah ke tempat yang lain, kemudian dan seterusnya. Tetapi ada juga yang tetap berkarir di situ, banyak. Artinya ini akan mempersingkat waktu tunggu sebenarnya. Nah program ini itu sebenarnya memperkenalkan itu. Selain itu apa? Untuk memberi pengayaan. Tujuannya itu memberi pengayaan kepada siapa? Kepada mahasiswa bahwa real industrinya itu seperti ini. Kalau di lapangan itu begini, kalau dunia kerja itu seperti ini. Kemudian bisa juga apa? Kalau di studi independen itu akan lebih banyak belajarnya, gitu ya. Dan belajarnya ini adalah belajar yang ya untuk pengayaan. Sebenarnya di program ini itu bukan kemudian merdeka belajar, kemudian bebas, kita pilih mana saja, ya memang secara default-nya bebas, tetapi biasanya program studi akan membatasi. Dalam hal apa Pak membatasi? Harusnya karena tujuan dari merdeka belajar itu adalah sebagai, apa namanya, top up-nya gitu ya. Kalau misalkan kalian belajar akuntansi, ya berarti, "Oh saya lebih tertarik ke sistem informasi." Maka kemudian silahkan belajar terkait dengan database, silahkan belajar terkait dengan programming, silahkan belajar itu, nggak ada masalah, gitu ya. Artinya memang arahnya karena kemudian akuntansi itu ada yang arahnya sistem informasi. Pak, cyber security, boleh boleh, karena memang di kita sendiri ada, apa namanya, sistem pengendalian internal, gitu ya. Dalam hal sistem itu ada, gitu ya, dan itu sudah pernah dipelajari, sehingga ini kemudian memperkaya. Tujuan apa utamanya untuk, studi independen, merdeka belajar, kemudian magang bersertifikat itu sebenarnya, untuk memperkaya sehingga kemudian yang awalnya hanya belajar akuntansi saja, tapi kemudian bisa untuk, "Oh saya arahnya mau ke mana? Mau ke IT kah? Mau ke apa namanya, ke, apa namanya, procurement kah?" Gitu ya. Apakah ke SDM kah? Gitu ya. Sumber daya manusia, iya. Tetapi kemudian bukan berarti kemudian program yang dilakukan magang dan studi independen ini kemudian jauh sekali. Kalau misalkan kalian nyebrang ke engineering, misalkan ke elektro gitu ya, itu malah belajar nolder dan seterusnya, itu bukan di situ, karena memang tidak dibekali dengan itu, gitu ya. Tetapi kalau, mungkin lebih ke manajemen bagaimana, apa namanya, dari elektro itu sendiri kemudian ke manajemen di inventory-nya dan seterusnya, di procurement-nya, oke gitu ya. Atau ke mesin, mesin malah justru belajar, dan seterusnya di mesinnya gitu. Meskipun sebenarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa mahasiswa di akuntansi itu sendiri atau di administrasi atau di logistik gitu ya, di administrasi bisnis terapan atau di logistik perdagangan internasional, kemudian mengembangkannya adalah di yang lain-lain gitu ya. Saya sendiri orang accounting, tapi kemudian saya punya basic terkait dengan, programming gitu ya. Saya belajar sendiri gitu ya, belajar tentang, apa namanya, engineering, utamanya adalah otomotif dan seterusnya. Tetapi ini adalah pengembangan diri saya sendiri dan zaman dulu nggak ada, tidak difasilitasi seperti ini, autodidak gitu ya. Jadi sebenarnya program ini itu adalah membantu mahasiswa. Nah, makanya kenapa sasarannya nanti bukan mahasiswa di semester awal, tidak, gitu ya. Tetapi mahasiswa minimalnya adalah semester 5. Kenapa Pak harus semester 5? Tidak di semester 1, 2, 1, 2 itu masih basic.
Jadi utamanya kalau di dalam perkuliahan itu ada yang namanya capaian pembelajaran. Capaian itu nanti akan membentuk profil. Jadi utamanya itu profil lulusan. Lulusannya mau jadi apa? Gitu. Jadi kalau lulusannya itu adalah, oh terkait dengan seorang yang ahli di bidang logistik, ya berarti adalah semua yang terkait dengan logistik itu yang akan dipelajari. Nah, kemudian silakan untuk dikembangkan, gitu ya. Entah itu di manajemen logistiknya, entah itu di apa namanya, di ekspor impornya, entah itu di pengadaan barangnya, entah itu di mana gitu ya, atau di pengelolaan warehouse-nya, meskipun juga profil itu ada di logistik. Tetapi kemudian kan ada banyak, atau di apa namanya, program pengelolaan, transportasinya gitu ya. Nah itu yang dimau sebenarnya. Jadi bukan yang jauh sekali gitu ya, jauh sekali misalkan yang nggak ada hubungannya lebih ke pariwisata kan nggak nyambung gitu ya. Nah itu mohon nanti juga dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya, nah di sini syarat untuk mendaftar MSIB ini ada di website-nya di Kemendikbud ya. Nanti halamannya itu di Merdeka Belajar dan seterusnya, nanti silahkan aja di-searching gitu ya. Nah ini mahasiswa aktif dan terdaftar di PD Dikti minimal semester 5. Jadi memang ada batasannya itu di semester 5 gitu ya. Kenapa semester 5 Pak? Semester 5 itu sudah komplit gitu ya, minimalnya. Jadi 1 sampai 4 itu sudah selesai dari materi dasar sampai kemudian di menengahnya itu sudah cukup. Maka kenapa kemudian disyaratkan adalah di semester 5 ke atas. 5, 6, 7 itu sebenarnya sudah top up. Jadi ibaratnya kalau kita bicara tentang es krim, ya es krim ada yang rasa coklat, ada stroberi, ada apa dan seterusnya. Itu toppingnya gitu. Itu biasanya akan dipelajari di semester 5, 6 dan 5, 6, 7, 8 kan magang. Bisa 5, 6, 7 gitu ya. Menyelesaikan magangnya di semester 8. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Makanya kenapa kemudian mahasiswa semester 3 boleh ikut? Enggak, Pak. Enggak jawabannya. Kenapa nggak boleh? Ya karena masih belum komplit belajar di, perguruan tinggi, di program studinya itu sendiri gitu ya. Kemudian mendapat rekomendasi dari PT. PT itu apa? Perguruan tinggi maksudnya, bukan PT Perseroan Enterprise, bukan. Maksudnya perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi ini kemudian mendapatkan rekomendasi. Rekomendasinya biasanya nanti prosesnya adalah mahasiswa mendaftar, kemudian dari situ baru kemudian direkomendasikan. Kemudian apalagi memiliki komitmen mengikuti program magang dan studi independen, gitu. Harus ada komitmen, nanti ada suratnya, ada syarat-syaratnya, kemudian syarat administratif lainnya, punya KTP, dan lain-lain. Nanti silakan dilihat di lamannya. Next. Nah, ini alur pendaftarannya. Nah, ini yang banyak kemudian mahasiswa skip, gitu ya. Yang sudah-sudah kemarin ada yang bertanya dan seterusnya ke saya ya, dan juga ke beberapa Bapak Ibu kaprodi gitu biasanya jadi sasaran untuk pertanyaan. Nah, ini harusnya yang pertama yang dilakukan adalah ke siapa? Ke dosen wali dulu. Kenapa harus ke dosen wali? Dosen wali ini harus tahu, karena nanti yang akan menjadi dosen pembimbing, jadi yang namanya semua program Merdeka Belajar itu wajib ada pembimbing, gitu. Yang kedua apa? Mendaftar dan diizinkan dari program studi. Kalau nggak diizinkan gimana? Ya nggak bisa, gitu ya. Karena nanti akan repot sekali pada saat konversi. Ini yang sering terjadi. Kami kadang-kadang nggak tahu apa-apa, kemudian Pak klaim, loh, kayak gitu dong. Programnya ini harusnya baik itu nanti yang seperti halnya yang apa namanya membangun desa, tapi yang program apa itu. Nah, itu mestinya ada informasi ke kami bahwa mahasiswa-mahasiswa ini adalah mengikuti program tadi, gitu. Jadi nanti klaimnya ke mata kuliah apa itu sudah kami kami pikirkan gitu ya. Jadi ada juga yang beberapa program yang kemudian tidak menginformasikan ke program studi, kami pusing dan tidak juga lapor ke dosen wali. Dosen wali itu adalah pintu utamanya dulu. Pertama, gitu ya. Harus daftar itu, ya harus konsultasi dulu, ya kapan, di mana, mau kemana, mau belajar apa gitu ya. Nah, nanti kemudian dari dosen wali, ini kan konsultasi dulu, semester berapa, karena dosen wali yang memantau IPK-nya berapa, apakah bermasalah tidak, gitu ya.
Nah, ini yang sering terjadi dulu juga, mahasiswa keliru antara IPK dengan IPS. Ya, IP sementara dengan IP kumulatif. Di transkrip soalnya ada 2 itu gitu ya. Sedangkan mendaftar ada yang keliru, "Pak, saya keliru." Ya saya sudah ACC gitu ya. Kadang-kadang makanya kami, apa namanya, dari program studi itu kemudian, karena, "Pak, sudah ini, kami cek satu-satu, tapi kami tidak hafal IPK-nya." Makanya kenapa harus konsultasi dengan dosen wali. Dosen wali ini kemudian bisa ngecek, bisa membantu, memberikan saran. Namanya juga wali akademik. Dosen wali itu wali akademik, penasehat akademik. Maka gunakan jalur itu. Konsultasi dulu sebelum ke kaprodi. Loh, kenapa harus melalui dosen wali, Pak? Karena nanti yang akan jadi dosen pembimbing itu dosen wali, bukan kaprodinya. Dan nggak mungkin kami itu satu-satu mahasiswa, nggak mungkin gitu ya. Bayangkan saja sekarang mahasiswa di AM itu 1.000. 1.000 kalau misalkan 400 orang nanya semua, jawabnya gimana? Di AB lebih banyak lagi mahasiswanya, bisa 1.000 lebih gitu ya. Ya kalau semuanya nanya, kami nggak mungkin bisa jawab, karena memang ada beberapa hal pekerjaan yang memang dibebankan di program studi, mulai dari kurikulum, kemudian dan seterusnya. Maka kemudian hal tersebut untuk konsultasi dan seterusnya ke dosen wali. Biar apa? Layanannya lebih bagus, gitu ya. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan bagaimana konversinya dan seterusnya, itu informasinya dari dosen wali. Makanya kenapa kemudian, ya saya berterima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan, apa namanya, sosialisasi, biar nanti berikutnya tidak miss lagi, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Sudah konsultasi, sudah, berikutnya adalah mendaftar melalui web. Webnya mana? Yaitu kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, nanti silahkan boleh boleh dicatat di sini, nanti lihat atau searching aja pendaftaran MSIB gitu ya. Dan di program, magang bersertifikat itu ada mengajar di sekolah. Sebenarnya mengajar di sekolah itu merupakan salah satu jalur dari 8 jalur terkait dengan Merdeka Belajar, gitu ya. Daftar dulu, setelah daftar, maka kemudian rekomendasi. Nah, nanti sudah daftar, nanti akan muncul, ya, biasanya mahasiswa menghubungi, "Pak, saya sudah mendaftar." Kami akan ngecek di webnya itu. Gitu, dicek, maka rekomendasinya ini nggak cuma dari kaprodi ya, tetapi dari CDC. Kaprodi sudah ACC, CDC ACC, begitu seterusnya. Jadi butuh waktu, timing-nya. Makanya kenapa kadang-kadang, yang batch pertama kemarin sudah banyak yang daftar ya, karena memang sudah dibuka dari bulan April. April, Mei itu sudah banyak yang daftar, kemudian, saya sudah rekomendasi, nah ada yang salah tadi. Nah, kalau ada yang salah itu sebelum direkomendasi, info dulu kalau terjadi kesalahan. Sudah di-ACC, sudah, "Pak, tolong di-ACC, sudah di-ACC." Sudah di-ACC, "Pak, saya salah." Aduh, repot. Kalau belum, masih bisa kami tolak. Kalau tolak, daftar lagi, gitu. Jadi poinnya memang di kaprodi, yang jelas kami nggak mungkin baca satu-satu. Kami search awalnya begitu, tapi lumayan, gitu. Karena itu butuh waktu sendiri ngeliatin, masa ngecek satu-satu IPK gitu. Karena itu merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri ya, jadi silahkan mendaftar. Sudah, kemudian ketika sudah mendaftar juga nanti kalau sudah mendaftar, kemudian nanti sudah sebagai peserta, nah nanti bisa memilih apa, tempatnya. Nanti diberikan, pilihan sampai dengan 20-an gitu ya, atau berapa belas gitu, artinya banyak gitu yang bisa dipilih jadi alternatif. Maka pilih tempatnya yang tadi, yang sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tidak bertentangan dari program studi, artinya jangan jauh-jauh dong, gitu ya. Milihnya ya jangan malah ke pariwisata, ke kuliner, kan gitu, ya jadinya ilmunya itu kemudian jadi bukannya tambah mateng gitu ya, sesuai dengan jalurnya, kan kan sudah punya basic, misalkan basic logistik, basic administrasi bisnis, lebih ke bisnisnya, ke HRD-nya, ya sudah kembangkan itu, gitu ya. "Saya mau belajar tentang HRD." Silahkan, gitu. Jadi top up-nya itu ada macam-macam gitu ya. Nah, nanti akan keluar di transkrip gitu ya. Kemudian sudah dapat, kemudian sudah diumumkan, ketemu, wah udah deh kami magang nanti biasanya dari CDC akan mengumumkan bahwa ini diterima di sini-sini. Nah, berikutnya adalah pengambilan mata kuliah. Nah, pengambilan mata kuliah ini
Jika sudah diterima, maka melaporkan ke dosen wali dan KPS untuk pengambilan mata kuliah. Jadi nanti kami, para kaprodi, akan memunculkan mata kuliah. Nah, mata kuliahnya itu apa? Mata kuliah, nah nanti tergantung pada pengakuan. Kalau untuk program studi akuntansi, kemudian di akuntansi manajerial, itu pengakuannya hanya satu mata kuliah. Kalau studi independen, ya berarti studi independen gitu ya. Kemudian kalau magang bersertifikat, maka nanti akan mata kuliahnya satu, magang bersertifikat, 20 SKS gitu pengakuan. Maksimal. Jadi bisa juga selama dalam pengambilan mata kuliah itu tidak boleh lebih dari 24 SKS per semester. Ada syaratnya ya. Jadi kalau misalkan ngambil ini dan seterusnya berarti maksimal adalah 24 termasuk di sini. Nah, kalau yang sistemnya konversi seperti halnya di logistik itu adalah pengambilan mata kuliah reguler gitu. Tapi nanti pengakuannya adalah sebagai merdeka belajar. Nah itu seperti itu. Makanya kenapa harus konsultasi juga gitu ya. Dan nggak boleh jauh-jauh dari bistiknya. Biasanya begitu. Kalau di AK dan AM itu apa namanya pengakuannya ya replace. Jadi pengambilan mata kuliah yang ada sekarang nanti di semester 5 itu digantikan dengan apa namanya studi independen atau magang bersertifikat. Salah satu ya. Kalau studi independen, kalau magang bersertifikat. Jadi nanti pengakuannya itu beda. Beda kode mata kuliah. Nah, nanti kemudian ngambilnya siapa? Nanti lapor dari ke dosen wali kemudian ke kaprodi. Nanti kemudian kami confirm. Karena nggak mungkin satu-satu. Kalau hanya jumlahnya 5 sampai 10 oke gitu ya. Tapi kalau 20, 25, 50 ya nggak ingat gitu ya. Nanti di situ. Apalagi kalau masa pengambilan mata kuliahnya sudah terlewat. Kadang-kadang di sini pengumumannya agak lama gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau yang beberapa tahun yang lalu. Makanya kenapa sekarang ini pendaftarannya sudah lebih lebih cepat. Kemudian konversi nilai. Nah, nanti setelah selesai, kemudian setelah program selesai dan nilai keluar dari pihak penyelenggara, kadang-kadang ini juga terlambat. Yang bikin kami pusing itu kan di situ. Ya, di kita sudah apa namanya batas waktu untuk input nilai sudah selesai, gitu ya. Nilai nanti kemudian dipublish. Nah, ini baru di tengah-tengah datang, "Pak, ini hasil nilainya." Ini bukan salah mahasiswa, tapi dari sisi penyelenggaranya yang informasinya terlambat, gitu ya. Nah, nanti harus ada bukti nilainya berapa, ininya konversinya berapa. Nanti dari nilai itu, kalau dari sana biasanya skor. Nah, basis skor itu kemudian akan kami konversi menjadi nilai. Apakah itu A, B, C, D, gitu ya. Jarang D, biasanya paling A lebih banyak. A plus, A minus gitu ya. A plus nggak ada, A minus, paling di situ. Nah, konversi nilai. Setelah nilai keluar, segera lapor ke dosen wali dan mengirimkan nilai ke kaprodi. Nah, kami juga nggak langsung nilai langsung gitu masuk, kemudian kami input. Nggak, pakai mekanisme lagi. Berikutnya, nah, nilai, nah ini konversi. Makanya tadi saya sampaikan, ada yang bentuknya konversi. Konversi itu adalah dari nilainya, dan mungkin dari poin-poin, ada yang sudah dipelajari dari studi independen ataupun magang bersertifikat itu ada masing-masing. Seperti mata kuliah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang cocok kemudian dengan program studi, maka akan dikonversi. Atau sistemnya adalah replace. Ya sudah, apapun yang dipelajari itu replace. Jadi satu mata kuliah, gelondongan gitu ya. Studi independen 20 SKS. Magang bersertifikat 20 SKS. Nah, di sini Kaprodi menerima dari dosen wali dan mahasiswa nilainya. Biasanya kami minta untuk ngisi, kemudian ada buktinya. Kemudian pengakuan, Prodi memutuskan konversi atau replace mata kuliah dengan tim kurikulum. Jadi nanti dirapatkan dengan tim kurikulum. Kalau sudah, kemudian nanti kami laporkan, kemudian penerbitan SK. Nah, nanti SK ini nilai diinput sesuai dengan SK dan dipublish. Kemudian setelah itu ngapain? Selesai, Pak? Enggak. Setelah ini selesai, kami akan melaporkan. Kami diminta dari pihak akademik untuk melaporkan sebagai kegiatan Merdeka Belajar. Itu. Merdeka Belajar, kemudian pelaporan. Pelaporan, kami lapor lagi. Mahasiswa, kemudian ngikutinnya apa, tujuannya apa, kemarin magang di mana. Nah, ini lumayan kan?
Itu habis itu kemudian nilainya apa konversinya. Jadi bagi mahasiswa itu merdeka, bagi kami memang jadi tambah aktivitas. Nah, sedangkan di prodi, program studi, kaprodi dapat, apa namanya, eee, nggak ada gitu ya. Ini yang nanti yang diakui sebagai pembimbing adalah dosen wali. Makanya harus banyak ke dosen wali, jangan ke kaprodi. Karena kerjaan kami itu mulai dari awal sampai dengan akhir, kami ngerjain semua gitu ya, gitu. Jadi memang harusnya ke dosen wali, bukan ke kaprodi aja. Kaprodi itu nanti kalau ada sesuatu hal biar dosen wali yang konsultasi juga dengan yang kaprodi. Jadi nggak langsung, karena kalau langsung lumayan juga. Kalau dosen wali kan nggak banyak, tapi kalau mahasiswa banyak gitu ya. Artinya dari sisi waktu. Makanya kenapa dengan adanya program hari ini itu sangat membantu kami mensosialisasikan ya, bagaimana kemudian pengakuannya, bagaimana kemudian prosesnya, bagaimana kemudian nanti ini. Jadi memang sampai selesai ini juga masih di kami. Oke, berikutnya. Oke, nah ini adalah tanggal-tanggal pentingnya. Nah, nanti silakan diakses di tadi, lini masanya adalah untuk pendaftaran itu sampai dengan 10 Juni untuk magang. Kalau studi independen juga sama, verifikasi itu sampai 12 Juni. Jadi ini masih ada waktu, silakan bagi yang memenuhi syarat tadi, gitu ya. Memenuhi syarat apa? Semester 5, yang sekarang semester 4. Berarti boleh, Pak, karena program studi independen dan magang bersertifikat itu adalah nanti semester depan mulai. Makanya kenapa di sini dimulai. Nah, 26 sampai 12 verifikasi perguruan tinggi. Jadi kami sampai 12, 13 sampai 12 itu proses seleksi mahasiswa, 6 sampai 20 Desember ini adalah pelaksanaan program. 20 Desember dan kita biasanya Januari sudah harus keluar nilainya dan kami input di situ ya. Makanya apa namanya timeline-nya itu seperti ini. Ini ada di webnya, di Kamus Menerima Merdeka Belajar. Yang tadi ada di slide keberapa gitu ya, merdekabelajar.kemendikbud.go.id gitu ya. Berikutnya, tanggal. Nah, ini tim MSIB sebenarnya, ini gambarnya orang luar semua, bukan termasuk saya gitu ya. Itu dosen wali, ini pemerannya, karena nanti jadi pembimbing MSIB. Kemudian ketua program studi adalah pengelola program studi yang memastikan ketercapaian capaian pembelajaran. Jadi dari program ini kami untuk memastikan bahwa capaian pembelajarannya itu tercapai gitu ya. Apa yang kami programkan itu kecapai, poinnya itu. Kemudian ada CDC, Career Development Center, penanggung jawab program MSIB. Jadi nanti yang akan berkoordinasi dengan perusahaannya, kemudian dengan pihak diktinya dan seterusnya itu dari CDC, bukan dari kami. Kalau dulu kami harus ngikutin kemana-mana gitu ya, ikut. Jadi program pertama itu termasuk dari NDP waktu itu, Nongsa Digital Park, waktu itu belum ada Infinite Learning, baru beberapa tahun inilah, yang pertama kali itu jadi kami ikutin, saya jadi ngikut, dapat undangan ikut dan seterusnya. Nah, Merdeka Belajar termasuk dalamnya ada yang pertukaran pelajar ya, PMM. Nah, tahun ini cukup banyak yang PMM, kemudian ada ISMA juga. Nah, ini timnya siapa lagi? Bagian akademik. Nanti bagian akademik, stafnya itu akan ada pelaporan hasil belajar. Ini biasanya akan minta, dan kami sudah dikirim email, program Merdeka Belajar apa saja yang sudah dijalankan. Ini mahasiswanya NIM-nya berapa, namanya apa, kemudian programnya apa, judulnya apa, di mana, gitu ya. Itu dilaporkan di awal. Nanti di akhir diminta lagi konversi nilainya, gitu ya. Begitu. Jadi lumayan gitu ya. Ini nambah aktivitas di kami, gitu ya. Maka kemudian mohon untuk bisa mengikuti dan tolong diikuti gitu ya. Maksudnya diikuti itu artinya kadang-kadang ada yang sabar, ada yang kurang sabar. Berikutnya, nah, jadi Merdeka Belajar itu merupakan program pengayaan. Pengayaan itu maksudnya apa? Biar mahasiswa lebih kaya. Bagi mahasiswa agar mendapatkan pengetahuan tambahan untuk memperkuat capaian pembelajaran program studi di luar program studi melalui pelaksanaan pembelajaran di luar program studi. Jadi ini tuh sebenarnya pengayaan. Bukan berarti merdeka itu merdeka. Wah, merdeka, bebas saya mau kemana aja. Ya, tapi nanti capaiannya tidak sesuai gitu ya.
Jadi akhirnya apa yang sudah kalian pelajari kalau berbeda jauh, jadinya percuma dong apa yang dipelajari gitu ya. Berikutnya, ini cuma quote aja, next. Nah, merdeka belajar artinya apa? Bahwa belajar cerdas, kreatif, dan mandiri untuk pengembangan minat dan bakat. Jadi merdeka belajar itu intinya seperti itu. Sama halnya dengan program belajar kita yang sekarang, kalau dulu lebih banyak tutorial ini, ada pertanyaan silakan, kalau ada kemudian nah enggak, tapi program Merdeka itu sebenarnya mahasiswa belajar dengan PBL belajar dan diharapkan apa? Lebih cerdas, kreatif. Artinya cari informasinya sendiri, mendaftar sendiri, belajar sendiri, mandiri gitu ya. Kenapa begitu, Pak? Karena yang kekurangan di kita, kalau lebih sering diberikan tutorial, kemudian lebih banyak disuapin, lebih banyak kemudian mahasiswa itu eh, tidak mandiri, itu nanti akan berdampak pada kehidupan berikutnya ketika di industri. Ketika belajar, itu tidak ada di pihak industri yang akan, oh ya, ini seperti halnya di kuliah. Enggak. Semuanya disediakan. Enggak, silakan cari sendiri, belajar sendiri. Kemudian, kalau nggak tahu ya silakan nanya. Jangan diam aja. Gitu. Itu nanti akan berpengaruh di situ. Makanya kenapa kemudian sekarang lebih banyak dosen-dosen itu tidak seperti dulu lagi. Ini ya, di kiri, ini, kalau ini ke kiri, silahkan ke kanan. Enggak. Karena memang zamannya sudah berbeda. Tuntutannya berbeda. Gitu. Berikutnya slide terakhir, penutup sudah. Oke, next. Sudah habis sih sebenarnya. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah dosen-dosen dan di kami, ini isinya dosen dan staf di kami ya. Di jurusan manajemen bisnis. Terima kasih. Eh, cukup, silakan. Ya. Materi dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Baik, jadi MSIB ini merupakan program persiapan karir yang dengan tujuan untuk memberikan pengalaman atau pengayaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi industri. Kemudian untuk mahasiswa yang mendaftar bisa mengikuti alur pendaftaran MSIB seperti halnya mulai dari konsultasi kepada dosen hingga kepada konversi nilai. Nah, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui kolom chat pada Zoom ini. Baik, di sini udah ada Kak Dinda dengan pertanyaan eh, bertanya mengenai skripsi apakah bisa dikonversi dengan nilai MSIB ini ya Pak? Mohon kepada Pak Arief mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah skripsi bisa dikonversi dari nilai MSIB gitu ya? Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau skripsi itu adalah lebih ke karya tulis ya. Jadi ini tidak bisa dikonversi dari nilai MSIB. Saya jawab, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti di akhir itu perlu publikasi, gitu ya. Dan karya tulis itu nanti akan muncul judulnya adalah di transkrip. Jadi yang bisa apa? Kalau kalian mengikuti teman-teman mahasiswa mengikuti lomba gitu ya, lomba karya tulis ilmiah, kemudian apa namanya membuat riset bersama dengan dosen, itu bisa kita konversi. Karena memang aktivitasnya luarannya adalah karya tulis gitu ya. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau studi independen, beda cerita kalau studi independen, kemudian di dalam studi independen itu kemudian ada proyeknya dan bisa diverifikasi, yang memverifikasi dan memastikan ini siapa? Pembimbing sebenarnya. Prosesnya seperti apa, berapa lama, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian apakah bobotnya bisa kemudian dikonversi atau tidak. Nah, tapi kalau di situ magang ya magang, kemudian tidak ada sesuatu hal yang ini ya nggak bisa gitu ya. Jadi memang case by case ya. Bisa ada juga yang kemudian yang ISMA itu program ISMA. Nah, kemudian kami pelajari lebih lanjut sebenarnya berapa lama, adakah outputnya? Karena di dalam apa namanya IKU gitu ya, indikator kinerja utama itu adalah salah satunya adalah publikasi.
Publikasi itu bisa dalam bentuk berita, bisa dipublikasi dalam bentuk pameran, publikasi itu bisa dalam bentuk karya tulis yang kemudian dipresentasikan, bisa juga ke jurnal. Nah, itu kalau semuanya itu sudah bisa terpenuhi, kemudian ada output-nya jelas, bisa, tapi kalau enggak, ya nggak bisa, gitu. Tapi kalau hanya studi independen aja, nggak ada luarannya, nggak bisa. Makanya lihat kasus per kasus, tapi umumnya yang terjadi nggak bisa umumnya, tapi kemudian memang kita perlu pelajari lagi ya, artinya apa yang dilakukan dan kami harus konfirmasi ke pihak penyelenggara sebenarnya programnya seperti apa dan seterusnya. Kalau tidak ada itu kami nggak bisa juga, cukup kesulitan untuk mengkonversi nantinya. Kenapa sih harus dilakukan verifikasi, kenapa harus dilakukan, apa namanya, konfirmasi, jangan sampai kemudian keliru. Kalau keliru bahaya nggak? Bahaya. Kenapa berbahaya? Karena informasinya nanti miss. Jadi biasanya pihak industri itu akan menerima transkrip nilai, kemudian ijazah gitu ya. Nah, ini nanti kalau kami keliru mengkonversi, nantinya di transkrip itu bunyinya apa, kemudian capaiannya apa, jadi nggak cocok. Jadi seakan-akan kami kemudian membohongi pihak industri gitu ya, padahal sebenarnya ini adalah, apa namanya, sesuai dengan capaian pembelajarannya atau tidak gitu ya. Makanya prosesnya ribet gitu ya. Makanya ya harap bersabar gitu ya. Biasanya kalau sudah mepet-mepet itu nilai keluar duluan baru kemudian nyusul, ada beberapa hal gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya kami butuh waktu sebenarnya untuk mengumpulkan, kemudian kami di tim, kemudian ada rapat, hasil output-nya sudah ada gitu. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung bisa, ada yang bisa, ada yang enggak jawabannya. Tapi rata-rata nggak bisa, rata-rata gitu. Baik, Kemudian ada terima mhm, Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Kak Dinda? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada Kak Lestari Tambunan. Oke, selamat malam Pak. ya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lestari dari Akuntansi Manajerial semester 4. Ya, Pak, sebelumnya kan saya itu mengikuti kegiatan WMK pada mhm, semester 3, Wirasa ya, Merdeka. ya, Lalu, jika saya nantinya di semester 5 itu ikut MSIB, itu gimana ya Pak ke transkrip nilai saya? Apakah nantinya transkrip itu jika dilihat oleh rekrutmen atau HRD, apakah itu masih layak? Karena kan nanti itu ditulisnya transkripnya kayak saya semester 3 ditulisnya Wirausaha Merdeka 20 SKS. mhm, Nggak mata kuliahnya gitu kan, Pak. ya, Dan nanti MSIB juga seperti itu. betul, Apakah kayak apakah saya kayak kayak pas saya semester 3 kan, Pak, yang pas saya ikut UMK, ada mhm, dosen saya yang mengatakan kalau sayang banget kalau ikut WMK karena seperti ini. Karena contohnya seperti akuntansi keuangan dasar, di transkrip itu ditulis akuntansi keuangan dasar mhm, kedua. Baru tiba-tiba saya semester 4 tiba-tiba masuk ke akuntansi keuangan lanjutan. Menengahnya kan nggak ada nih, Pak. mhm, Di semester 3 dilewatin. Dan mhm, nanti kalau saya ambil MSIB lagi, itu akan kejadian lagi gitu, Pak. mhm, Jadi iya, itu sebenarnya gimana ya, Pak? Sebenarnya kalau kayak mahasiswa yang kayak saya ini apakah direkomendasikan untuk ikut MSIB di semester 5 lagi? Lalu juga nanti kalau pertanyaan keduanya, kalau nanti saya lolos, contohnya di semester 5 ini saya lolos, nanti tuh, mata kuliah wajibnya apa aja Pak yang diikuti? oke, ya, Mbak jadi baru Pak, mhm, baru surat banyak rekomendasi ya, saya belum iya, baru surat rekomendasi saya itu belum di-ACC Pak. ya, ya Mhm, saya tahu, gitu ya. iya. Memang belum, jadi ada beberapa yang memang saya kumpulkan sampai dengan, apa namanya, beberapa waktu, nggak segera, karena, khawatirnya seperti halnya yang kemarin ya, sudah direkomendasi tapi kemudian ada yang salah ngisi. Nah, akhirnya benar kejadian bahwa ada yang lapor ke saya, eee, WA pribadi gitu ya, nanya, "Pak, saya ternyata salah ngisi apa," gitu ya. Nah, kalau saya sudah rekomendasi, nggak bisa ditarik loh itu. Repot, ribet banget proses di
di pusatnya pun ketika dikonfirmasi itu butuh waktu gitu ya, artinya prosesnya nggak cepat. Ya, oke, saya langsung jawab aja ya. Satu, yang terjadi bagaimana? Ya memang begitu, karena konversi di program studi itu langsung segelondongan. Nah, kemudian caranya gimana sih Pak untuk apa namanya nanti biar rekruter itu kemudian nggak bingung dengan apa yang ada di situ? Maka silahkan kalian kan punya apa namanya sertifikatnya ya. Biasanya akan ada sertifikatnya, kemudian apa saja yang dipelajari dan seterusnya, itu sertakan ketika kalian melamar pekerjaan. Nah, makanya, kalau dulu itu ada SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Nah, ini juga nanti perlu gitu ya. Jadi di situ nanti akan ada keterangan apa saja yang dipelajari. Kalian kan punya CV. Nah, di CV itulah dijelaskan gitu ya sebenarnya. Pada prinsipnya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Karena waktu itu kalau kami mau konversinya adalah sistemnya itu per capaian yang ada, mata kuliah yang ada di WMK gitu ya, Wirausaha Merdeka itu, poin-poinnya itu sebenarnya lebih banyak ke wirausahanya gitu ya, satu. Jadi agak jauh memang dan itu sudah pernah dipelajari, kewirausahaan sudah pernah dipelajari dan seterusnya. Dan bisa bayangin waktu itu cukup banyak ya, nggak cuma di semester 3 itu ada beberapa dan, untuk program studi akuntansi manajerial waktu itu ada 75 orang. Bayangin 75 orang kalau satu-satu gitu ya, banyak gitu. Gitu. Jadi kenapa salah satunya itu, yaitu cara mengatasinya bagaimana Pak kalau sudah keluar gitu? Karena memang di kita itu ada panduannya untuk, input itu, yaitu satu konversi, yang satu adalah sistemnya gelondongan tadi. Memang ada ketentuannya. Jadi kami itu nggak ngarang ya. Pengakuan konversinya itu kemudian, kenapa hanya satu mata kuliah? Boleh boleh sistem gelondongan boleh. Jadi hanya satu kemudian nanti di-input. Nah, seperti halnya dengan yang sekarang PMM itu, yang di AM cukup banyak 25 ya, 25 itu mata kuliahnya beda-beda. Nanti kami harus nginput satu-satu gitu ya. Mata kuliahnya nginputin mahasiswanya, habis itu nginputin nilainya satu-satu. Ya, jadi, kalau bisa ini, kalau PMM memang nggak bisa kami, apa namanya, programnya apa, pertukaran pelajar, nggak bisa. Karena memang kami mengakui, kode mata kuliah dari program studi asal yang di tempat belajar ini kemudian dimasukkan di transkrip kalian, gitu ya. Gitu memang, seperti itu. Nah, caranya ngetriknya itu dimasukkan ke CV, kemudian masukkan, ininya, apa namanya, sertifikatnya itu kan di belakangnya ada nilainya, gitu ya. Jadi itu kemudian apa saja yang dipelajari dan seterusnya ada di situ, gitu. Gitu ya, itu yang bisa saya jawab, ininya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang menunggu, ya wait gitu ya. Karena saya khawatir seperti halnya yang tadi, saya cepet 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 cepet, seperti halnya yang kemarin, saya ACC waktu saya perjalanan di luar kota gitu ya. Dinas saya ACC-nya lewat handphone, ya sudah satu satu satu, oke 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 oke, sudah oke. Artinya memang mustinya yang melakukan verifikasi itu adalah mahasiswa sendiri. Saya verifikasi satu-satu, kami gitu ya dari program studi satu-satu, ya yang aktivitas yang harus kami lakukan cukup banyak gitu ya. Jadi, apa namanya, kalau harus verifikasi detailing satu-satu, ya itu makan waktu sendiri, sedangkan yang harus dikerjakan cukup banyak. Nah nanti, ditunggu saja, nggak lama kok, dan karena batasnya tanggal 10 ya yang sudah, yang belum mendaftar silakan mendaftar, tapi syaratnya adalah semester 5. Kalau program wirausaha itu sebenarnya juga harusnya semester 5, tapi kemarin kami diinformasikan bahwa dari pihak penyelenggara sendiri untuk program WMK semester 3 boleh mendaftar, ya sudah jadinya daftar. Sebenarnya program Merdeka Belajar itu intinya adalah untuk yang di semester 5 ke atas, gitu ya. Setelah semester 4. Jadi nggak kehilangan basic-nya kan. Nah itu memang yang terjadi. Intermediate accounting-nya nggak dapet, jadinya ini. Nah kemudian kalau untuk mata kuliah apalagi yang wajib untuk tetap diambil, itu SAP kalau di semester 5. SAP fundamental. Kenapa begitu? Karena ini kejadian, ada yang langsung ngambil SAP Finance, sedangkan fundamentalnya belum dapat, bingung deh, gitu. Di semester 6-nya nggak ngambil studi independen, nggak ambil apa, ya udah. Jadi kalau untuk, Lestari ini, udah terakhir ya cuman MSIB ini aja, nggak boleh ngambil lagi. Udah nggak boleh, karena maksimal adalah
2 semester aturannya. 40 SKS, nggak boleh lebih, gitu ya. Gitu. "Pak, saya daftar ISMA gimana?" Ya harus pilih salah satu dong, nggak bisa lebih. ISMA sudah tutup dan sudah pengumuman ya, gitu. Ada beberapa mahasiswa yang keterima belajar di luar negeri, gitu ya. Itu sama kasusnya nanti konversi, bisa nggak dikonversi, ada yang dikonversi ke, apa namanya, mata kuliah yang lain gitu ya. Bisa aja kalau ada projeknya, ada ininya, ada publikasinya, itu bisa konversi ke skripsi, kalau memang ada. Makanya, tapi kalau mata kuliah ya cuma mata kuliah aja, berarti nanti lebih konversinya bisa ke mata kuliah atau ke program ini. Bisa juga kami, pengakuannya langsung ke mata kuliahnya magang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kebijakan konversi itu memang ada di program studi sebaiknya apa saja, maka bisa juga nanti, modelnya konversi kami inputkan mata kuliahnya kalau untuk yang di semester, 5 nanti ya. Kan nggak mungkin magang, kemudian magang lagi, kan nggak lucu. Tapi kalau untuk di semester 7 bisa, itu ke-replace ke magangnya aja. Skripsinya gimana? Tergantung di sana, projeknya jalan nggak apa enggak. Yang di semester lalu kan ada 2 orang mahasiswa yang dari prodi AM juga yang, mengikuti ISMA gitu ya. Itu akhirnya konversinya adalah ke magangnya. Terus skripsinya gimana? Skripsinya tetap jalan, jadi bimbingannya jarak jauh tetap jalan. Karena memang di situ nggak ada project yang untuk di-publish, nggak ada hasil akhir, nggak ada output akhirnya gitu. Jadi nggak bisa dikonversi, gitu ya. Jadi tetap harus ngambil skripsi, tetap harus ngambil. Ya, oke. Ya, masih di-mute? Pak, boleh satu lagi, Pak? Ya, boleh. Pak, kan tadi Pak bilang mata kuliah wajib itu ambil SAP kan, Pak? Mhm mhm. Terus, apakah nantinya kalau kami ini daftar MSIB, itu berarti wajib di Batam ya, Pak? Boleh di luar Ya atau? ya kalau di luar memang agak kesulitan ya karena secara online, tapi prinsipnya nanti ya kalau mengikuti sebenarnya bisa. Cuma memang harus ada effort ya. Artinya itu nanti ngambilnya bisa sambil di malam ya. Cuman ini mata kuliahnya sebenarnya kan mata kuliah lebih banyak praktikumnya, gitu. Tapi kalau belajar gimana, nah itu nanti coba kita, apa namanya, coba kami diskusikan juga dengan dosen pengajarnya gitu ya, karena kalau secara online berarti harus ada output-nya dan seterusnya. Ya ya begitulah, tapi kalau MSIB-nya ada di Batam, ya udah tinggal ikutin aja, sambil jalan gitu ya, paginya ini, malamnya ngerjain dan seterusnya. Ada juga kok yang jalan juga, apa namanya, yang dulu-dulu, apa namanya, untuk yang MSIB ini, karena pelaksanaannya waktu itu adalah pas Covid ya, dan itu secara online, dan kuliah yang lain juga online, ya sudah, kami sarankan, "Udah ikut nggak apa-apa, boleh boleh, tapi nanti tetap ikut kuliahnya ya." Karena konversinya nanti ke magang, sedangkan magangnya, sekarang masih di semester 5 gitu ya. Bisa aja sih, tapi harus dibalik, gitu. Di semester berikutnya, nanti di semester 7 harusnya magang, ngambil mata kuliah, tuh. Mata kuliahnya mundur, jadinya mata kuliah di semester 5 gitu. Jadi dibolak-balik, bisa bisa aja. Jadi nanti sekarang itu pengakuannya sebagai magang, nanti dari semester 7 ngambilnya semester 5 mundur. Bisa bisa. Cuma bedanya teman-teman yang pada magang, nah, misalnya Lestari nanti ikut kuliah dengan, adik tingkat gitu ya, di bawah, nggak satu angkatan. Tapi prinsipnya nilai bisa keluar sama aja, nggak ngaruh. Jadi pengambilan mata kuliahnya itu beda. Nah, itu yang nanti juga perlu dikonsultasikan dengan dosen wali. Kenapa? Karena dosen wali nanti yang ACC dan tahu, oh prosesnya. Kenapa harus ke dosen wali itu, tujuannya adalah ini prosesnya gitu ya, prosesnya jalan, ini ke sini, ini ke situ, dan tahu biar nanti pada saat ACC, apa namanya, mata kuliah, pada saat ARS, kemudian prayudisium, itu dosen wali paham. Ya, karena kalau semuanya ke Kaprodi, Kaprodi nggak mampu. Bayangin 1.000 mahasiswa semuanya ke Kaprodi, gempar lah gitu ya. Nggak mungkin tertangani, itu masalah. Ketika tidak mungkin tertangani, makanya kemudian ada perpanjangan tangan dari program studi adalah di dosen wali.
Nah, sering-seringlah berkonsultasi dengan dosen wali, intinya begitu. Sering-seringlah berkonsultasi, karena itu adalah dosen wali itu adalah bagian dari program studi, bagian dari pihak kampus, yaitu apa namanya pembimbing akademiknya, gitu. Itu ya, cukup jelas? Ya, Jelas, Pak. Makasih, Pak. ya, sama-sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bang Ferdi Pratama Iskandar. Apakah saat memiliki posisi magang harus tertuju pada satu posisi magang di perusahaan tertentu yang sudah ditargetkan oleh mahasiswa, atau bisa memilih lebih dari satu posisi magang yang tersedia di pilihan website? Apakah ada ketentuan-ketentuan yang berbeda di setiap perusahaan yang dituju? Baik, kepada Bapak Arif dipersilahkan untuk menjawab, Ya, Pak. baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini dari Mas Ferdi ya. Jadi gini, kalau untuk apa namanya memilih, ini bisa sampai 22 kalau nggak salah. Jadi silakan dipilih saja, tapi kalau bisa tadi selektif ya. Jadi baca dulu profilnya masing-masing, programnya seperti apa, baca dulu dan konsultasikan ke dosen wali. Jadi nggak ngasal itu. Itu bisa pilihannya sampai 22, tapi dari 22 itu tuh silakan untuk dipilih gitu ya. 22 atau 11 kemarin saya silakan dibaca dibaca lagi di panduannya, buka. Makanya ini yang jadi kendala di kita masih ada apa namanya literasinya ya, please deh gitu ya. Literasinya tolong di-searching gitu ya. Silakan dibuka merdekabelajar.kemendikbud.go.id, ketentuannya apa, syaratnya apa, di situ ada semua. Ya. Jadi bisa lebih dari satu, bisa. Nggak cuma satu. Karena apa? Di situ belum tentu. Karena nanti dari pihak mitra itu yang akan memilih apa namanya akan memilih terkait dengan calonnya. Calon siapa? Calon peserta. Dipilih. Jadi mitra itu akan memilih mana yang diterima, mana yang enggak. Apakah sesuai profilingnya atau tidak, gitu ya. Kalau tidak ya ditolak. Kalau ditolak berarti nanti ada mungkin di pilihan berikutnya, pilihan berikutnya, pilihan berikutnya. Nah, ketika sudah satu keterima, yang lain udah nggak bisa mengambil lagi, gitu ya. Prinsipnya begitu. Jadi silakan aja sebenarnya. Tapi tadi saran saya konsultasikan dengan dosen wali. Gitu ya. Oke. Itu Baik, Pak. Kira-kira boleh saya bertanya lagi, Pak, tambahan? Jadi, misalnya gini, Pak, saya nyari di websitenya itu perusahaan, contohnya ya, Pak, Paragon, Pak. Paragon sendiri itu mereka punya internship-nya sendiri, program internship mereka, yang mana salah satu syaratnya itu melalui daftar kampus Merdeka, Pak. ya, Jadi dari program tersebutlah saya jadi melirik ke MSIB ini, Pak. ya. Namun ketika saya membuka websitenya lagi, Pak, untuk Paragon sendiri, posisi magangnya dari mereka ada cabangnya di Batam. Namun pas saya lihat di websitenya tidak tersedia, Pak, untuk perusahaan Paragon serta posisi magang yang saya tuju itu, Pak. Ya. Jadi kira-kira bagaimana itu ya, Pak? Apakah masih bisa terbantu melalui kampus Merdeka? Nah, kalau itu biasanya nanti silakan hubungi pihak Paragonnya ya. Artinya memang gini, kan Paragon punya program nih, program kemudian mendaftar ke Kemendikbud. Nah, di situ kadang juga mungkin namanya beda gitu ya. Seperti halnya yang kemarin Apindo itu konsultan apa gitu ya. Jadi kalau untuk masuk ke Apindonya di search nggak ketemu gitu ya. Tetapi kalau konsultan keuangan atau apa yang lain itu, nah itu bisa keluar. Nah, itu silakan dikonsultasikan aja kalau misalkan nggak terkoneksi, itu karena gini, yang namanya magang, studi independen ini nanti, apa namanya, yang mengelola itu sebenarnya dari pusat, dari pihak Kemendikbud. Dan itu pendanaannya dari pihak Kemendikbud. Termasuk di dalamnya nanti akan mendapatkan uang saku, ada, transportnya ada kalau nggak salah ya. Saya baca di webnya itu, nanti silakan dicek lagi. Itu pihak Kemendikbud semuanya. Termasuk ditanggung transport meskipun lambat ya, artinya ya berangkatnya sekarang misalkan ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, atau ke Kalimantan gitu ya, misalkan seperti Buma itu misal gitu ya, di pertambangan gitu ya.
Nah, itu nombok dulu berangkat, baru nanti diganti di akhir. Nah, itu yang harus siap ya. Kalau seperti itu, misalkan beda kota, itu yang terjadi seperti itu. Nah, nanti silahkan dikonfirmasi aja dulu ke pihak Paragonnya kalau ininya apa, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak tersedia ya berarti silahkan pilih yang lain aja. Gitu ya. Baik, Oke? Pak. Terima Ya, kasih. ya. Baik, terima kasih Pak. Di sini ada pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari Kak Nurrahma Pelawi. Nah, Pak, izin bertanya untuk mahasiswa AK di semester 5 dan 6 ada matkul wajib magang selama 8 bulan. Jadi, izin bertanya untuk MSIB ini diakui waktunya selama 1 semester atau 6 bulan, atau disesuaikan dengan timeline MSIB yaitu 4 bulan. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, jadi nanti biasanya kalau seperti ini silahkan dikonsultasikan lagi dengan Ketua Program Studi dan dosen wali ya. Tapi kalau di programnya itu kan 4 bulan, kurang lebih sebenarnya 5 bulan ya. 5 bulan, kalau kita sebenarnya kalau 4 bulan itu sesuai dengan program magang kita yang 1 semester gitu ya. Jadi nanti pengakuan magangnya itu cuma 1 semester. Itu enggak 8 bulan, enggak gitu ya. Karena kalau setahu saya di program studi akuntansi itu ada magang 1, magang 2. Ya berarti di magang satunya saja pengakuannya gitu. Nanti pengakuannya di magang 1, maka kemudian yang berikutnya ya tetap harus wajib magang ya. Kalau kita program vokasi kan wajib magang ya. Tapi intinya sih silakan dikonsultasikan lagi kalau terkait dengan pengakuan. Tapi setahu saya kan memang kita 8 bulan. 8 bulan kalau ini cuma jalan 4 bulan ya berarti pengakuannya cuma di 1 mata kuliah saja. Magang 1 gitu. Gitu ya. Nanti silakan ditanyakan tapi ya itu. Setahu saya nanti ketika dikonversi nilainya ya ke magang bisa magangnya magang 1, hanya 1 saja. Kalau kita magang 1 tahun ya berarti hanya salah satu saja. Itu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari rekan-rekan sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, ini ada pertanyaan yang sudah dijawab juga dari program studi ABT semester 4, semester 5 ada matkul wajib metopen. Jadi lebih baik memilih mengikuti MSIB atau mengikuti matkul tersebut, Pak. Jadi ini memang pilihan, tapi biasanya tetap diwajibkan ikut ya. Sama halnya yang sekarang di PMM, kemudian yang lain itu ketika di semester 6 ya, semester 6 kalau yang lain gitu ya. Kalau di ABT itu di semester 5, itu silahkan diikuti yang metopennya. Sit-in saja. Kenapa begitu? Karena metopen ini nanti berguna pada saat penulisan skripsinya. Banyak yang ikut aja penulisan skripsinya, ya begitulah gitu ya. Saya nggak bisa mengatakan. Jadi prosesnya menjadi lambat karena metode penelitian ini penting sekali. Nah, kecuali kalau memang sudah nggak butuh lagi gitu ya. Kalau butuh itu nanti silakan untuk tetap diikuti. Nah, memang mungkin nggak ngambil mata kuliah. Pak, kalau nggak ngambil mata kuliah tapi ikut kuliahnya gimana? Silakan izin. Boleh nggak? Boleh. Prinsipnya selama jadi mahasiswa itu, bahkan kalian pun, nah teman-teman misalkan di program studi ABT gitu ya, pengen belajar advance accounting di akuntansi ataupun di AM gitu. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang larang. Itu nanti ada program merdeka yang antar program studi. Ada. Nanti silahkan diikuti saja. Saya pengen belajar advance accounting, Pak. Karena di ABT nggak ada gitu ya. Jadi saya pengen belajar. Boleh, boleh. Selama jadi mahasiswa itu boleh, boleh. Itu pada prinsipnya gitu ya. Nah, kalau yang sudah jalan tadi ya sebenarnya tinggal diikutin aja. Karena kita kan ada program reguler pagi dan reguler malam. Jadi kalau MSIB-nya pagi, malam ikut boleh nggak sit in boleh. Bahkan kalau di LPI itu Bu Sinta itu silahkan bagi yang program kemarin pun yang WMK itu silahkan tetap ngikutin kuliah ya. Jadi ikutin kuliah yang ikut kuliahnya di malam karena programnya nggak full misalnya dan seterusnya. Itu sih jangan sampai kemudian kalian kehilangan waktu kemudian nggak dapat apa-apa rugi. Nah sekarang bisa belajarnya bisa banyak. Berarti effortnya lebih, iya dong. Ya tapi kan dapatnya lebih juga, kan gitu.
Ya, seperti itu. Oke, nah ini sekalian ya, saya ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan bahwa ketika mengikuti studi independen, magang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan seperti kompetisi dan lain sebagainya. Nah, iya, kenapa nggak boleh ikut di apa namanya program kompetisi dan seterusnya? Karena nanti akan terganggu di programnya tadi. Karena ini program studi independen, magang bersertifikat, itu kan dengan pihak luar dan ini adalah belajar di luar program studi, gitu ya. Nah, karena kalau di perlombaan itu kan berarti ada waktu khusus yang harus apa namanya, mobile kadang ya, harus pindah tempat, kemudian program persiapannya. Nah, ini yang dikhawatirkan kemudian terganggu, dua-duanya nggak dapat jadinya. Pada saat mempersiapkan lomba tapi mikirin studi independen, pada studi independen mikirin lombanya, jadi nggak fokus, gitu ya. Jadi sebaiknya sih memang dipertimbangkan. Kalau mau ikut lomba, oke, saya mau ikut lomba aja deh, gitu ya. Pak, saya mau kemana-mana, ya. Tapi ini tetap harus dipertimbangkan tadi. Itu kembali lagi ya. Nanti silahkan untuk konsultasi dengan dosen walinya, gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada laporan bahwa mahasiswa ini kok katanya ikut studi independen, tapi kemudian tidak mengikuti, malah mengikuti yang lain. Nah, itu dia. Itu dikhawatirkan kemudian akan menjadi masalah di berikutnya. Pokoknya seperti itu. Kemudian, nah ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ini sepertinya mahasiswa dari akuntansi ya. Izin bertanya, untuk logbook MSIB itu apakah bisa diakui sebagai laporan studi dan magang, Pak? Nah, ini yang berbeda ya, karena ada dua output. Kecuali tadi, untuk apa namanya, kalau magangnya bisa. Jelas bisa, karena di situ ada logbook-nya, ada kegiatannya, jelas magang. Tapi yang diambil bukan studi independen ya, magang bersertifikat. Ingat, ini ada studi independen dan magang bersertifikat. Kalau magang bersertifikat, ya magangnya saja kalau mau ke magang untuk replace magangnya. Kalau laporan studinya nanti akan dilihat case by case. Bisa nggak sambil ngikutin itu nanti tetap bimbingan gitu ya? Tetap bimbingan, jadi hasil output akhirnya adalah proyek yang dilakukan di studi di magang bersertifikat itu. Kalau bisa dilakukan itu dan memang ada outputnya ada, ya bisa, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, ya maaf nggak bisa. Kembali lagi seperti itu. Dan ini kembali lagi, silahkan dikonsultasikan. Konsultasi kemana? Dosen wali dan nanti ke kaprodi, gitu. Pada prinsipnya kalau memang tadi capaian pembelajarannya itu tercapai ya bisa, tapi kalau enggak ya nggak bisa. Capaian pembelajaran itu apa sih? Output akhir dari proses kita belajar itu dapatnya apa gitu ya. Kalau output belajarnya itu nanti di akhir, kalau di dalam akuntansi bisa membuat laporan keuangan, kalau misalkan di logistik bisa kemudian membuat perencanaan terkait dengan logistik, apa namanya, di transportasi, di gudangnya gitu ya. Kalau di ABT itu apa namanya, nanti lebih banyak ke membuat apa namanya, perencanaan proyeknya, seterusnya, atau di proses bisnisnya kah? Atau di perencanaan atau bikin bisnis plan kah? Ketika capaian pembelajaran itu tercapai, nggak ada masalah. Karena poinnya di situ. Gitu ya. Jadi ketika kita belajar itu ada output yang dihasilkan dan diharapkan apa? Belajar. Sama halnya kemudian kalau kita ibaratkan ya, tujuan kita makan apa? Biar sehat dan kenyang kan? Nah, perkara makannya apa saja ya? Yaitu opsi, silahkan. Gitu ya. Makan ketoprak kenyang, makan nasi bungkus kenyang, nasi padang kenyang, gitu ya. Makan hokben kenyang gitu ya. Makan ayam bakar juga kenyang gitu ya. Ya nggak kenyang apa? Minum kembung aja. Nggak haus tapi kembung. Kenyang nggak gitu ya. Gitu. Makanya prinsipnya seperti itu. Yang penting adalah capaian pembelajarannya bisa tercapai. Maka kemudian ketika capaian pembelajaran itu bisa tercapai,
itu bisa diakui. Tapi itu ya harus resmi ya, jangan sampai kemudian ngaku-ngaku aja, nggak ada laporan, nggak ada buktinya, ya nggak bisa. Makanya sekarang kenapa kemudian dikelola oleh CDC itu harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar nggak bisa. Bisa. Karena kuncinya harus terdaftar. Tiba-tiba gitu ya di tengah semester atau di akhir semester, "Pak, saya kemarin ngikutin ini." Lah kemarin nggak lapor kok. Sebenarnya kalau kami mau dalam tanda kutip agak strict gitu ya, ya nggak bisa diakui. Kenapa? Nggak terdaftar. Begitu tidak terdaftar ya sudah. Makanya setiap kali nanti kalian, teman-teman ini mengikuti program Merdeka Belajar, membangun desa kah, melalui P2MD kah, melalui apa saja, lapor. Di awal, "Pak, kami ngikut ini dan diterima. Tim kami ikut." Jadi lapor. Lapornya ke mana? Ke wali dan program studi. Jadi kami nanti sudah tahu bahwa di akhir akan dikonversi. Nanti konversinya apa? Biasanya kita akan diskusikan konversinya ke mata kuliah yang bisa dikonversi. Gitu. Kalau nggak ada gimana, Pak? Ya nggak bisa. Kalau nggak lapor gimana? Apalagi nggak lapor. Gitu. Dan pengakuannya biasanya, di semester yang bersangkutan ya. Bisa juga pending, tapi ya itu risiko kami terlewat atau terjadi pergantian ketua program studi. Pergantian ininya ya itu yang, terlewat. Nanti sebentar lagi akan terjadi pergantian ketua program studi. Dan di jurusan itu nanti akan ada pergantian. Jadi, silahkan makanya kuncinya kalau sudah ada pengakuan dan seterusnya, pegang SK, itu akan lebih mudah ketika konsultasikan ke program studi atau ketua program studi yang berikutnya. Yang berganti itu biasanya adalah ketua program studi, pengelola di prodi dan jurusan, tetapi yang di apa namanya, dosen wali itu nggak berubah, selama memang dosen walinya memang bertugas ya ada, itu akan ngikutin sampai lulus ya, gitu. Mmm, ya pertanyaan yang ini ya, kemudian kalau yang magang ya berarti nanti harus di My Internship-nya diisi gitu aja, prinsipnya begitu. Ya ikutin saja sesuai dengan prosedurnya dan kemudian harus lapor, harus sampaikan baik itu ke dosen pengampu, terutama dosen wali biar nanti ke pengampu maupun ketua program studi. Gitu, jadi memang peran dosen wali ini luar biasa ya. Jadi baik-baiklah ke dosen wali, karena nanti mau lulus juga ke situ, gitu. Ya, silakan ada yang lain? Pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Sebelum ditutup? Ditutup pertanyaannya maksudnya. Ya, mudah-mudahan lebih jelas ya terkait dengan apa namanya, magang bersertifikat maupun nanti yang tadi saya juga sempat menyampaikan terkait dengan program Merdeka Belajar, ininya begini, teman-teman nanti silahkan untuk Merdeka Belajar ataupun program-program yang lain gitu ya, baik itu Wirausaha Merdeka, kemudian, riset bersama dengan dosen, membangun desa melalui yang program P2MD atau yang lainnya, silahkan kalau memang mau mengikuti silahkan diikuti, tapi memang syaratnya tadi adalah di semester 5 minimal gitu ya. Bukan di semester 3 dan seterusnya, karena nanti ya seperti halnya yang terjadi akhirnya masih belum komplit, belum clear gitu ya. Kemudian, poin pentingnya adalah silahkan konsultasi ke dosen wali. Jadi nanti dosen wali nanti akan berkoordinasi dengan Kaprodi dan pihak-pihak yang terkait. Karena kalau tidak ada itu, khawatirnya adalah nanti tidak bisa diakui. Sampai dengan terakhir gitu ya, baru terakhir di akhir, "Pak, ini nilainya sudah keluar, bla 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 bla," gitu ya. Nah, itu akan jadi bermasalah karena tidak bisa dikonversi, tidak bisa diakui nilainya gitu ya. Itu prinsipnya begitu. Oh, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Selamat malam, Bapak.
malam. Saya dari Prodi AM4A pagi. Mm-mm. Tadi Bapak sempat bilang kalau misalnya MSIB itu dilaksanakan pagi, jadi tidak bisa ikut kuliah, itu bisa mengikuti kuliah malam, itu harus pindah kelas atau gimana ya, Pak? Oke, nggak perlu. Jadi sebenarnya kan kuliah itu bisa ikut di pagi, bisa di malam. Bahkan mahasiswa malam pun boleh ikut di pagi. Ya kadang-kadang mereka kena shift ya. Shift malam, kemudian kuliahnya di pagi. Ya ikutin aja deh. Ya nggak masalah. Nggak perlu. Jadi tidak perlu karena yang utamanya adalah kalau bisa, kalau misalkan mata kuliah yang diambil nih, ini kan semester 5 gitu ya. Semester 5 misalkan ngambil mata kuliah SAP gitu ya, SAP Finance gitu ya, SAP Fundamental, maaf. SAP Fundamental, maka kemudian cari dosennya yang sama, pengajar pagi dan malamnya. Jadi nanti lapor, kemudian ikuti. Kalau ngambil mata kuliahnya. Tapi kalau nggak ngambil mata kuliahnya gimana Pak? Sit in. Sit in itu tinggal belajar aja. Ikut belajar. Gitu, ikut belajar, jadi nanti bisa mengikuti. Pas kalau posisinya ada di Batam, ya berarti bisa offline. Biasanya SAP itu awal-awal online ya, online untuk materi-materinya, baru kemudian offline di semester di setengah semester berikutnya. Karena praktik ya, diakhiri dengan sertifikasi. Nah, ini sayang kalau nggak diikuti. Untuk program SAP sendiri itu di semua prodi ada ya, di akuntansi manajerial, di ABT, administrasi bisnis terapan maupun logistik itu ada semua. Karena kami bayar mahal, 200-an juta per tahun. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sangat rugi sekali. Dan di beberapa perusahaan itu membutuhkan sertifikat tadi. Dan yang kemarin kami ketemu dengan alumni juga yang bekerja di perusahaan yang menggunakan SAP gimana? Bermanfaat nggak? Manfaat banget Pak. Jadi kami nggak gagap banget gitu ya. Meskipun kadang setup di perusahaan kan beda-beda. Tapi sama gitu ya. Kalau ada inventorinya, ada Miro gitu ya, ada ini dan seterusnya. Itu prosesnya sudah dipelajari semua. Sehingga nggak sulit. Apalagi punya sertifikasi. Udah. Dan sertifikasinya ini nggak cuma yang ujian secara online ya. Kami sendiri create untuk sertifikasi yang di kita sendiri gitu ya. Praktik jadinya. Kalau yang dari SAP-nya sendiri online. Kalau di kami enggak. Dan itu diverifikasi juga prosesnya. Ribet, iya. Ini di kami itu nambahin kerjaan. Ya. Tapi demi capaian pembelajaran ya kami jalankan. Gitu ya. Baik, Ada Pak, lagi? terima kasih. Ya. Yang lain? Nah, ini sambil menunggu. Silahkan sebelum nanti ya harapannya sih setelah ini nggak ada pertanyaan lagi gitu. Gitu. Kembali lagi tolong untuk mahasiswa sering-sering bertemu dengan dosen wali. Memang kita kan ada perwalian ya, perwalian sebelum UTS, kemudian sebelum UAS gitu ya. Kemudian pas pengambilan mata kuliah, nah itu silahkan bertemu dan berdiskusi gitu ya. Sehingga kemudian nanti apapun kendala yang dihadapi, baik itu dari program Merdeka Belajar, kemudian program-program yang lain gitu ya, itu adalah kuncinya ke dosen wali. Karena kalau di program studi itu sudah full gitu ya istilahnya. Kalau mahasiswa satu cukup cukup kerepotan di kami dan khawatirnya tidak tertangani gitu ya. Kalau terlewat tidak tertangani kemudian nah ada juga kasus yang kemarin gitu ya, bukan kasus isu lah, isu yang kemarin itu apa namanya ingin berkonsultasi dengan saya gitu ya. Dengan saya tapi kemudian karena time schedule-nya waktu kami sangat padat sekali, jadi di program studi kami harus melaporkan indikator kinerja utama yang diminta setiap beberapa waktu, kemudian kami juga harus membuat secara administratifnya, melaporkan kegiatan PBM, melaporkan ini, dari sisi proyek-proyek yang dijalankan, dari sisi kurikulum, dan seterusnya itu luar biasa, belum lagi kami harus diaudit dari pihak internal maupun eksternal,
Jadi ada yang terlewat. Meskipun kami sudah memfasilitasi forum seperti ini ya, tapi pada saat itu tidak kemudian yang bersangkutan ini diskusi. Nah, ini harusnya bisa ditangani di dosen wali. Biar kami ke dosen wali. Dosen walinya biar ngejar ke kami, biar kami itu enggak apa namanya, tidak terlewat gitu ya. Ininya adalah ke dosen wali. Kalau dosen wali itu kan jumlahnya nggak banyak dosen-dosen dan istilahnya kolega kami dan rekan kami, jadi kami akan lebih mudah. Beliau-beliaunya juga kalau ketemu juga lebih gampang gitu ya. Eee, kalau mahasiswa memang ada Kak, beberapa yang kalau pas waktunya longgar, "Pak, bisa konsultasi?" "Boleh, masuk." "Pak, bisa ini." Pas kami juga lagi ada kegiatan yang lain, "Ya maaf nggak bisa," gitu ya. Itu. Jadi jangan sampai kemudian terjadi terlewat yang berikutnya, mahasiswanya tetap kekeh gitu ya. Sudah tahu sih sebenarnya, sudah nggak cocok sebenarnya gitu ya, tapi ya tetap dan, mohon, ketika kalian memiliki keinginan ini dan itu, ya konsultasikan satu. Yang kedua, jangan maksa kalau sudah diberitahu konsultasi, tanya gitu ya. Tanya kan tanya yang lebih tahu ya, tapi kalau tetap maksa ya udahlah, risiko tanggung sendiri. Dan pada saat itu akhirnya ketemu dengan saya bersama dengan dosen wali gitu. Kenapa baru sekarang pertanyaannya? Mestinya kan sebelumnya. Kami sudah verifikasi semua, sudah selesai, malah baru bertanya. Itu dia. Ya, poinnya karena pengen ke daerah tertentu, jadi ya sebaiknya nggak gitu. Nah, nanti yang merasakan itu sebenarnya adalah mahasiswa itu sendiri. Gitu ya. Oke, sepertinya sudah habis pertanyaan-pertanyaannya. Sudah selesai. Ya, saya kembalikan ke MC, silakan. Ya itu masih ada lagi. Baik, Pak. Selamat malam. Ya, malam. Untuk penjelasannya itu udah sangat cukup dimengerti. Tapi saya izin mengkonfirmasi ulang itu terkait konversi. Berarti untuk Ya. konversi itu ketika magang yang akan di-apply itu sudah disetujui oleh wali dosen dan kaprodi, berarti konversinya itu bisa untuk misalnya kita apply di semester 5, berarti bisa untuk di semester 5-nya diakui di semester 5, atau mungkin ada beberapa mata kuliah yang tidak sesuai dengan kegiatan magang yang kita ambil, berarti itu kita bisa mengikuti kuliah dan di mata kuliah itu aja yang tidak terkonversi SKS-nya, dan juga mungkin bisa dikonversi untuk magang di semester 7 nanti. Begitu ya, Pak? Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi gini, karena memang kalau sudah sistemnya adalah konversi, ingat ya, konversi beda dengan replace. Kalau replace kita ganti full, tek, jadi satu mata kuliah seperti tadi Lestari juga. Jadi AKM pun nggak muncul adanya Wirausaha Merdeka gitu ya, satu aja gitu ya. Nah, kalau seperti itu kemudian kalau yang sistemnya adalah konversi, misalkan di logistik gitu ya, itu nanti biasanya diminta untuk ikutin mata kuliahnya yang tidak bisa dikonversi tadi. Sehingga tetap nanti akan muncul mata kuliahnya. Gitu. Nah, atau kalau misalkan sekarang semester 5 nih, semester 5, "Oke Pak, replace aja deh." Oke, replace, maka kemudian ganti magang bersertifikat, yang sekarang magangnya, kemudian nanti di semester 7-nya ngambil mata kuliah di semester 5-nya. Bisa. Nggak masalah, gitu ya. Jadi sekarang ngambil magang, kemudian yang nanti di semester 7 ngambil mata kuliah di semester 5. Boleh aja, boleh. Atau jalanin dua-duanya boleh nggak? Boleh, tapi jangan nuntut ya. Karena kami dulu pernah di apa namanya, dalam tanda kutip diprotes juga oleh mahasiswa gitu ya. Mahasiswa lapornya masalahnya lapor ke atas, repot kan. Nah, ini tolong jangan dilakukan ya. Artinya kalau ada sesuatu silahkan ke dosen wali, kaprodi gitu ya.
Ini jalurnya jangan kemudian kalian potong kompas ke mana? Ke Pudir 1 misalkan, atau ke direktur. Ini ketinggian. Ya, satu, beliau-beliau itu kerjanya banyak, ribet gitu ya, repot. Nah, belum lagi nanti atau langsung lompat ke jurusan. Nah, kecuali kalau misalkan kalian sudah berkonsultasi dengan kami nggak bisa diselesaikan dan dari kami itu memang kemudian dan kalian nggak puas gitu misalkan ya. Nah, itu konsultasi lagi gitu ya. Jangan kemudian lompat ke atas. Karena kalau seperti itu nanti kami yang kemudian akan ditegur. Gitu. Padahal sebenarnya ribetnya itu di bawah, bukan di atas. Di atas cuman ini gimana? Nah, gitu ya. Teknis itu ada di kami gitu loh. Jadi jangan lompat-lompat main potong kompas kami terus ini. Nggak bisa. Tuh. Tetap nanti dari pusat pun, dari direktur pun tolong ditangani. Intinya apa? Tetap akan diserahkan ke prodi dan jurusan. Nggak akan dari sana, ini harusnya begini. Nggak. Karena yang tahu teknisnya adalah di kami. Gitu. Nah, itu. Jadi nanti kalau misalkan seperti itu, silakan dikonsultasikan dosen wali, kemudian dengan kaprodi, nanti seperti apa. Kalau misalkan sistemnya adalah konversi, yang mata kuliahnya yang akan muncul nanti ditranskrip adalah mata kuliah yang tetap diambil di semester ini, gitu ya. Kalau konversi ya. Sehingga nanti yang nggak masuk, ya silahkan siap untuk kuliah. Jadi nanti studi independen jalan, ikut kuliah di malam hari. Ada. Masalah nggak? Sebenarnya nggak ada masalah, karena itu sudah dikonsultasikan dan disetujui, sudah setuju. Nah, kasus yang dulu itu, isu yang dulu gitu ya, itu sudah diskusi, sudah ketemu gitu ya, dengan kami, dengan Kaprodi sudah, tapi kemudian lapor, diem. Itu kan kami berasa sabar gitu ya, berasa, ya kok kamu nggak dianggap? Terus kemarin ngapain? Sudah diskusi panjang lebar loh, gitu. Akhirnya kami yang ditegur, padahal sebenarnya kami sudah diskusikan, sudah dibahas gitu loh. Nggak gitu juga. Ya semuanya kan ada jalurnya, kecuali kalau kami tidak memfasilitasi, itu silahkan. Tapi kalau enggak, jangan gitu dong. Oke? Gitu ya, Putri? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi sebelum nanti malah di Baik, akhir-akhir? terima Udah. Hah. Ya, silakan. MC. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Arif yang telah bersedia menjadi pemateri pada sosialisasi hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir juga kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, kita melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan kepada rekan-rekan untuk mengaktifkan kamera serta mempersiapkan pose terbaiknya. Baiklah, dokumentasi akan dimulai dalam hitungan. Untuk slide pertama itu dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sesi dokumentasi pada kali ini sudah selesai. Saya selaku MC dan moderator, serta mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini, memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.